Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Terima kasih tetap bersama training sertifikasi Priyadi. Pada video kita kali ini yang merupakan video ketiga dari bab Personality and Preference Inventory, kami akan membahas beberapa hal detail di data tes kepribadian Priyadi, terutama pada bab Papikostik ini. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu bab yang menurut kita sangat penting untuk dipelajari oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena kita membicarakan temperamen yang oleh sebagian researcher dipandang sebagai primary characters. Jadi karakter dasar yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya, yaitu salah satunya adalah temperamen. Jadi demikian penting kita mempelajari bab temperamen ini, sehingga menurut saya menjadi sebuah indikasi keberhasilan dalam sebuah tes itu kalau kita bisa mendefinisikan karakteristik temperamen seseorang. Karena dengan begitu kita bisa melihat pada perspektif statistiknya, misalkan kalau kita bisa mendefinisikan seseorang itu kuat secara eh, pada aspek emosi yang menguat, biasanya disertai dengan aspek physical activity juga yang menguat. Demikian juga ketika seseorang dianggap dalam beberapa hal lebih emosional, ada kecenderungan terkait dengan sikap terhadap otoritas pun terlihat lebih membantah. Misalkan seperti itu. Nah, pembahasan Priyadi terkait dengan data di sini akan menggunakan metode temperamen berdasarkan arahan teoritik dari Dr. Mas Martin Kostik. Nah, secara umum pada bab temperamen itu, temperamen dibagi menjadi 3 bagian utama, ada need for change, ada emotional restraints, dan satu lagi adalah ada need to be forceful. Dan ketiganya itu mengarah kepada aspek yang seperti dalam bahasan atau pandangan umum seseorang, yaitu terkait dengan emosi, terkait dengan self control, terkait dengan agresivitas dan sebagainya. Nah, yang pertama terkait dengan need for change secara umum, apa yang dimaksud dengan need for change di sini? Need for change di sini menunjukkan bahwa jika seseorang itu menguat need for change-nya, maka seseorang itu cenderung memiliki kebutuhan untuk mengubah lingkungannya, atau ada kecenderungan bahwa seseorang itu menuntut perubahan ketika nilai need for change-nya itu menguat. Sehingga ada indikasi bahwa orang yang nilai need for change-nya sangat tinggi di data tes Priyadi, misalkan di warna katakanlah di warna purple, itu mengindikasikan bahwa seseorang itu dinilai mudah cepat bosan, berubah-ubah fokus keinginan, fokus perhatiannya, sehingga kecenderungannya yang bersangkutan itu cenderung lebih cepat bosan terkait dengan rutinitas. Nah, aspek negatif yang mungkin muncul ketika seseorang itu berada pada aspek level need for change yang sangat tinggi sampai di warna purple di data tes Priyadi adalah kecenderungan seseorang untuk cenderung inconsistent, berubah-ubah, berubah-ubah apa yang menjadi keinginan dia, berubah-ubah apa yang menjadi mood dia, dan kecenderungan seseorang untuk terlihat merasa bosan dengan rutinitas yang ada. Ini yang menurut saya penting sekali lagi dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian ketika membaca data tes Priyadi. Kebetulan sampel 1 yang memiliki nilai R 10% di data tes Priyadi ini, sampel 1 itu nilai need for change-nya berwarna ungu, yang bermakna bahwa yang bersangkutan terindikasi cepat mudah bosan, memiliki fokus keinginan yang cenderung berubah-ubah, dan dalam beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan disinyalir inkonsisten. Ini pemaknaan yang menurut kami baik untuk Bapak dan Ibu pahami secara mendalam. Nah, yang berbeda pada bab temperamen khususnya need for change ini, setelah warna purple, indikasinya itu
mengarah ke warna hijau. Jadi kalau warna hijau di data tes Priadi itu bermakna seseorang itu cenderung mudah cepat bosan. Memang dia butuh improvement, artinya dia bukan orang yang terhadap rutinitas itu merasa nyaman. Jadi dia cenderung mudah cepat bosan, cenderung juga menuntut perubahan kepada lingkungannya. Berbedanya dengan yang warna purple ada indikasi cenderung inkonsisten. Kecenderungan dia cepat mudah bosan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Nah, setelah itu di warna biru pertama, kalau kita perhatikan biru pertama dan kedua serta ketiga, ada indikasi kalau seseorang terletak nilai need for change-nya di warna biru, itu mengindikasikan bahwa mereka itu adalah karakter orang yang mengapresiasi perubahan. Sekaligus juga diadaptif dengan rutinitas. Artinya dia sebetulnya senang dengan adanya perubahan. Boleh jadi dia itu cepat bosan juga sesekali. Tetapi dia dalam beberapa hal jika tugas atau ada rutinitas yang harus dijalankan, dia cenderung adaptif dengan rutinitas tersebut. Nah, yang ketiga, yang keempat, indikasi kalau seandainya nilai need for change seseorang itu berada di warna kuning di data tes Priadi atau warna merah di data tes Priadi, ini mengindikasikan bahwa seseorang itu menikmati rutinitas. Bahwa dalam beberapa hal dia itu sudah nyaman dengan rutinitas yang ada, sehingga cenderung kurang memerlukan variasi dalam beberapa hal. Ini merupakan indikasi bahwa dalam beberapa hal, indikasi bahwa stabilitas emosinya baik, bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan self-control yang baik. Tapi indikasi yang lain juga, kalau seandainya seseorang sampai jatuh di warna kuning atau bahkan sampai warna merah, indikasi bahwa seseorang itu sebetulnya secara artistik, secara kemampuan art cenderung kurang, sehingga dia cenderung lebih rigid, lebih kaku, atau lebih kurang artistik dalam hal aspek pengembangan artnya. Ini yang menyebabkan dia merasa nyaman saja dengan rutinitasnya. Di luar bahwa biasanya memang self-control-nya pun relatif lebih baik. Nah, berikutnya yaitu kita berbicara satu hal yang menurut saya sangat penting, yaitu terkait dengan emotional restraint, kemampuan seseorang mengontrol emosinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di data tes Priadi ini, bagaimana ini mungkin pada sesi training selanjutnya mungkin sesi training kedua yaitu di Priadi Senior Consultant, kita akan berbicara lebih jauh tentang emosi. Apa itu expressive emotion, apa itu reactive emotion, kajian-kajian ilmiah terkait dengan hal itu. Tetapi pada saat ini kami hanya istilahnya tuh mencukupkan sampai pada definisi per definisi yang saya sertakan dalam chapter Papikostik ini. Jadi kalau kita membahas tentang emotional restraint di sini, bahwa indikasinya semakin ke kanan atau semakin mengarah ke warna purple, seseorang itu terindikasi semakin tidak ekspresif ketika mengutarakan perasaannya secara langsung. Artinya, dalam beberapa hal, orang tersebut cenderung menahan diri saat dia emosi. Sehingga orang seringkali mengatakan bahwa orang tersebut stabil secara emosi. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Bahwa emotional restraint di sini adalah kebalikan dari seseorang yang ekspresif, meluapkan secara langsung kemarahannya ketika dia marah. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, kalau seseorang itu terletak di warna biru pertama atau biru kedua, maknanya bahwa dia bisa menahan diri saat dia marah, tetapi boleh jadi dalam beberapa hal dia lebih ekspresif dari orang yang warnanya warnanya purple.
Karena kalau orang warnanya purple, maknanya dia tidak ekspresif. Ketika dia marah, tidak mengutarakan ekspresinya secara langsung. Nah, kalau warna biru, self control-nya sudah lebih baik, tetapi ada indikasi bahwa dia ketika dibutuhkan mengekspresikan juga kemarahannya. Nah, kalau dia warnanya hijau, itu maknanya bahwa dia seseorang itu cenderung ekspresif saat mengutarakan kemarahannya. Artinya bukan seorang yang emosional, bukan seorang yang secara emosi cenderung fluktuatif, tetapi ketika dibutuhkan dia marah, ya dia bisa marah. Tetapi sekali lagi, sekedar mengekspresikan kemarahannya. Tetapi berbeda kalau nilainya itu sudah berwarna kuning di data tes Priadi, baik kuning pertama atau kuning kedua. Indikasinya kuning pertama itu cenderung lebih dekat kepada merah. Sementara kuning kedua lebih dekat kepada hijau. Itu indikasinya. Nah, yang menarik adalah kami atau saya sering mengutarakan bahwa eh, kalau seseorang terletak di warna kuning di bagian emotional restraint di data Priadi, kami sering menyebutnya bahwa yang bersangkutan itu cenderung emosional. Bahwa yang bersangkutan itu cenderung ekspresif mengutarakan kemarahannya, dan dalam beberapa hal boleh jadi dramatik. Dramatik itu artinya mengekspresikan secara berlebih kemarahannya di hadapan orang yang dia perkarai. Ini indikasi bahwa seseorang yang kalau terletak di warna kuning di data tes Priadi ada kecenderungan lebih jujur ketika marah. Berbeda dengan orang yang warnanya biru atau warnanya purple di data tes Priadi. Ketika dia marah, boleh jadi ketika diam itu adalah indikasi kemarahannya. Dia tidak mengekspresikannya secara langsung. Dalam beberapa hal, itu juga menjadikan indikasi bahwa orang yang cenderung tidak ekspresif dalam beberapa hal boleh jadi kadang bagi sebagian orang itu dinilai kurang jelas secara emosi. Nah, nah kalau seseorang terletak di warna merah di data tes Priadi, biasanya indikasinya kalau nilainya itu sudah nilainya mendekati nilai 32 di data tes Priadi, itu mengindikasikan bahwa seseorang itu cenderung ekspresif mengutarakan kemarahannya. Boleh jadi dia fluktuatif, berubah-ubah. Moodnya itu boleh jadi cepat goyangnya, atau bahkan eksplosif ketika marah, outburst, meledak. Nah, dalam beberapa hal, orang yang cenderung berada di level warna merah di data tes Priadi terkait dengan emotional restraint dianggap cenderung unstable, kurang stabil emosinya, berubah-ubah, fluktuatif. Nah, berikutnya pembahasan, kalau kita perhatikan dari datanya di sampel 1 ini, ada kecenderungan bahwa sampel ini berada pada level emotional restraint warna kuning. Tapi kuningnya kuning kedua, mengindikasikan bahwa sampel ini cenderung ekspresif ketika mengutarakan kemarahannya. Boleh jadi dramatik sesekali, tetapi dalam beberapa hal kami melihat kecenderungannya lebih mengarah kepada warna kuning yang mengarah kepada warna hijau, yang mengindikasikan bahwa dia hanya sekedar mengekspresikan saja kemarahannya, tapi bukan karakter orang yang cenderung outburst atau meledak-ledak. Nah, berikutnya adalah need to be forceful, keinginan seseorang untuk menyerang ketika dia diserang. Jadi kecenderungan seseorang untuk menyerang ketika diserang ini menunjukkan bahwa seseorang itu agresif, bahwa seseorang itu punya harga diri, bahwa seseorang itu cenderung memiliki tendensi untuk untuk menyerang orang yang menyerang dia, untuk menyerang kembali orang yang menyudutkan harga dirinya. Nah, kalau seseorang dinilai need to be forceful itu mengarah di warna purple di data tes Priadi, ini merupakan indikasi bahwa seseorang itu dikatakan agresif ketika diserang. Tegas, betul, dan memiliki harga diri yang tinggi. Biasanya ada indikasi kalau nilai need to be forceful seseorang itu tinggi, ada kecenderungan nilai R-nya juga menguat secara signifikan. Nilai reactive emotion secara statistik menunjukkan bahwa
ada indikasi kalau nilai R itu menguat, nilai agresivitas juga menguat. Dalam hal ini bahwa seseorang yang cenderung berada pada level warna purple di data agresivitas, di data need to be forceful, dia cenderung merespon konflik dengan cara menyerang. Artinya reaktif ketika diserang. Kalau ada dua mode konflik, yaitu flight response dan fight response, menyerang balik atau menghindari konflik, maka orang yang cenderung berada di warna purple terindikasi cenderung mode konfliknya itu fight response. Jadi dia menyerang kepada orang yang cenderung menyerang dia. Yang berikutnya adalah kalau seseorang itu nilai need to be forceful-nya ada di warna biru. Ada biru, apakah itu biru pertama atau sampai biru ketiga, itu terindikasi bahwa yang bersangkutan itu cenderung tegas dan merespon serangan atau ancaman secara tegas dan proporsional. Artinya maksudnya proporsional tidak serta-merta dia itu menyerang balik. Dalam banyak hal aspek logis alasan itu dia perhatikan dalam hal ini. Ini mengindikasikan bahwa yang bersangkutan cenderung berani, tegas, tetapi dia masih menggunakan kecenderungan perhitungan untuk perhitungan terhadap orang-orang yang menyerang dia. Jadi tidak serta-merta dia menyerang balik, indikasinya seperti itu. Nah, kalau seseorang berada di level warna hijau di data tes Priadi, ini indikasi bahwa kecenderungannya orang tersebut cenderung flight response, cenderung menghindari konflik, cenderung kurang tegas, dan menghindari konflik secara langsung. Artinya dalam beberapa hal yang bersangkutan cenderung memilih jalan tengah dalam pemecahan masalahnya. Misalkan di kasus di need to be forceful di kasus sampel nomor 1 di data tes Priadi, misalkan nilai need to be forceful-nya itu warnanya biru, yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan cenderung tegas. Ini sesuai dengan nilai dari leadership role dan need to control others yang cenderung tegas dari data tes Priadi. Ini mengindikasikan juga bahwa yang bersangkutan cenderung berani untuk berkonflik, tetapi masih berhitung kalau dia itu menyerang balik secara langsung. Artinya bukan pada kategori agresif, tetapi kami lebih melihat bahwa yang bersangkutan itu assertif, tegas ketika dibutuhkan. Nah, kalau seseorang itu berada pada level warna kuning, baik itu kuning pertama atau kuning kedua, atau bahkan warna merah, itu indikasi bahwa seseorang itu dinilai kurang tegas dan menghindari konflik. Cenderung lari saat ada permasalahan. Jadi respon terhadap konfliknya cenderung flight response, menghindari konflik secara langsung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa saya sertakan di sini kata-kata untuk yang warna kuning mengarah ke merah, kata-kata cenderung lari saat ada permasalahan. Karena ada indikasi sebetulnya ketika kita menghindari konflik, banyak hal positif bisa kita dapat. Misalkan kita menjadi tidak berbenturan secara fisik, kita tidak memiliki musuh secara langsung. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa seseorang kalau terlalu menghindari konflik juga akan menyebabkan permasalahan itu berlarut-larut. Jadi seseorang cenderung tidak menyelesaikan masalahnya. Atau dengan kata lain, dia menghindari masalah yang menyebabkan masalah itu tidak pernah terselesaikan. Nah, ini yang menurut saya mengapa kami tetap melihat bahwa kalau seseorang berwarna biru di aspek need to be forceful, tetap bagian yang paling ideal, yaitu bahwa seseorang itu cenderung tegas tetapi proporsional dalam menghadapi konflik. Nah, selanjutnya itu kita berbicara tentang satu subbab di Papikostik, yaitu social nature. Di social nature ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama need to be noticed, yang kedua social extension, yang ketiga yaitu need for closeness and affection, dan yang keempat adalah need to belong to group.
Nah, pembahasan tentang social nature ini menurut kami sangat penting kalau kita ingin melihat secara umum, sebetulnya mengapa seseorang itu cenderung ada yang lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi ada juga seseorang yang cenderung kemudahannya berinteraksi orang lain lebih di-drive, lebih didorong oleh kepentingan atau tujuan dari yang dimiliki. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara umum, kita akan membahas yang pertama dahulu, yaitu need to be noticed, keinginan untuk dikenal. Dalam bahasa psikologi, kalau menggunakan bahasa dari Donald Clifton, Psychology of Strength, need to be noticed ini dikenal dengan bahasa significance. Significance itu menunjukkan bahwa seseorang kalau tinggi keinginan untuk dikenalnya, seseorang itu akan meletakkan apresiasi, eh, keinginan untuk dihormati menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Jadi keinginan seseorang untuk dianggap penting, direspeki, dihormati, diapresiasi karena kemampuannya oleh orang lain menjadi bagian yang penting dalam hidup seseorang. Nah, dalam hal ini dinilai need to be noticed di data tes Priadi, kalau seseorang itu semakin tinggi yang mengarah kepada warna purple di data tes Priadi, itu mengindikasikan bahwa seseorang itu senang menjadi pusat perhatian. Jadi attention seeker. Bahwa seseorang itu senang tampil, senang menampilkan kelebihan yang dia miliki, dan senang dipuji oleh orang lain. Dalam beberapa hal, boleh jadi indikasinya kalau seseorang, apakah itu laki-laki atau perempuan, yang memiliki nilai social nature yang tinggi akan berkecenderungan dia cenderung memilih gaya berpakaian atau gaya berinteraksi yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Sampel satu di data tes Priadi ini, misalkan pada contoh di data sampel satu ini, nilai need to be notice-nya itu warnanya purple. Maknanya, yang bersangkutan itu nyaman kalau diperhatikan. Yang bersangkutan itu nyaman kalau dipuji. Seakan-akan dalam kesehariannya, yang bersangkutan itu ingin menjadi sumber perhatian orang lain. Ini indikasi bahwa yang bersangkutan itu boleh jadi pamer, tapi pada saat bersamaan dia juga adalah sosial. Sosial itu artinya nyaman ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Banyak seniman dengan tipe karakteristik yang ekspresif memiliki karakter kepribadian seperti ini. Nah, berikutnya adalah kalau seandainya nilai need to be noticed seseorang itu berada di level warna biru, baik itu pertama, kedua, ataupun ketiga, maka yang bersangkutan cenderung dianggap senang tampil. Cenderung senang dipuji juga, betul, significance, merasa harus diperhatikan, dihormati, diberikan apresiasi atas apa yang dia miliki. Tetapi yang berbeda dengan orang yang berada di level warna purple adalah tidak mesti dia menjadi pusat perhatian selalu. Jadi dalam beberapa hal dia bukan seorang attention seeker. Berbeda dengan orang yang berada di level warna purple di data tes Priadi. Nah, berikutnya adalah kalau seseorang itu nilai need to be notice-nya itu berada di level warna hijau, baik itu hijau pertama atau kedua. Ini terindikasi bahwa seseorang itu cenderung pemalu. Malu dalam menampakkan kemampuan yang dimilikinya secara langsung. Tetapi ini baru kecenderungan yang berindikasi bahwa sebetulnya kalau dia sedikit digerakkan untuk bisa tampil, sedikit diyakinkan untuk bisa tampil, yang bersangkutan juga bisa untuk tampil. Ini menunjukkan bahwa gradasinya itu masih agak ringan. Berbeda kalau nilai need to be notice-nya itu jatuh di warna kuning atau warna merah di data tes Priadi, yang terindikasi bahwa yang bersangkutan itu adalah karakter yang pemalu. Malu menampakkan kemampuannya secara langsung di depan orang lain, sehingga terindikasi bahwa dalam beberapa hal yang bersangkutan itu kurang bisa menunjukkan atau menjual dirinya
menjual kemampuannya di hadapan orang lain. Ini yang menurut saya penting sekali dipahami oleh kita semua, bahwa memahami karakteristik sosial seseorang akan membuat kita itu bisa menempatkan seseorang eh, sesuai dengan karakteristiknya secara lebih bijak. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang social extension, keterikatan sosial. Nah, di bab social extension ini indikasinya adalah kalau seseorang itu semakin menguat, itu terindikasi bahwa seseorang itu katakanlah sampai ke level warna. Kami di sini misalkan mendefinisikannya dari level warna biru ke-3 sampai ke warna purple 1 dan 2 menunjukkan bahwa seseorang itu cenderung ramah secara sosial. Bahwa dia menikmati menghabiskan waktu bergaul dengan orang lain tanpa sebuah kepentingan. Yang harus jadi catatan adalah kata tanpa sebuah kepentingan. Mengapa saya harus katakan ini? Karena sebagian orang dikatakan bisa bergaul kalau seandainya ada kepentingan atau memiliki visi atau tujuan yang sama. Nah, sementara orang yang cenderung berada pada level warna social extension, warna biru ke-3 sampai ke warna purple pertama dan kedua, itu terindikasi bahwa dia itu menikmati, memang menikmati pada saat dia itu berinteraksi dengan orang lain. Dan dia menikmatinya memang betul-betul tanpa sebuah kepentingan. Sehingga dia bisa menghabiskan waktu yang lama bersama orang-orang lain tanpa sebuah alasan. Yang boleh jadi bagi sebagian orang lain, alasannya itu dianggap kurang jelas. Ini misalkan sampel pertama di data tes Priadi terindikasi memang karakteristik orang yang secara sosial ramah dan mau menghabiskan waktu yang lama bersama kawan-kawannya tanpa sebuah alasan atau kepentingan yang dinilai jelas bagi sebagian orang. Nah, sementara kalau seseorang itu terletak di nilai social extension di warna biru, baik itu biru pertama atau biru kedua, itu terindikasi bahwa seseorang itu cenderung ramah dan menikmati kebersamaan bersama teman-temannya, bahwa dia senang bekerja sama, bahwa dia berinisiatif untuk dekat dengan seseorang, apalagi kalau seseorang itu adalah seseorang yang baru. Nah, kalau seseorang terletak di warna hijau, baik itu hijau pertama atau kedua, terus juga dia berada pada level warna kuning yang kedua, itu terindikasi bahwa seseorang itu cenderung selektif dalam memilih kawan. Bahwa dia cenderung berkawan atas dasar kepentingan atau keperluan. Ini sekali lagi harus digarisbawahi bahwa tidak semua orang cenderung bisa bergaul tanpa sebuah alasan. Dalam banyak hal, orang-orang tertentu cenderung bisa berinteraksi secara sosial kalau ada alasannya, kalau ada kepentingannya, kalau ada visi, tujuan yang menggerakkannya. Tanpa sebuah tujuan yang jelas, orang-orang tertentu cenderung memilih untuk tidak berinteraksi secara sosial. Makanya kami seringkali mengatakan bahwa sebagian orang itu cenderung terlambat berkembang secara sosial. Bahwa kehidupan sosialnya berkembang setelah masa-masa di mana dia itu dianggap mungkin sukses secara finansial atau dianggap memiliki kapasitas yang lebih baik. Nah, ketika dia sudah merasa kapasitasnya lebih baik dibandingkan orang lain, kemudian dia bisa berinteraksi dengan orang lain, tetapi sekali lagi dengan catatan bahwa kepentingan ada di situ, bahwa tujuan ada di situ, bahwa tidak serta-merta dia bisa bergaul dengan semua orang, karena password untuk dekat orang tersebut adalah kepentingan, alasan, achievement, dan sebagainya. Nah, kalau seandainya seseorang itu terletak di warna kuning pertama atau warna merah di data tes Piadi, itu terindikasi bahwa seseorang itu lebih menyukai bekerja sendiri. Ada indikasi bahwa dia itu sulit menjalin relasi sosial, sehingga dia butuh alasan,
butuh kepentingan untuk dekat dengan orang lain secara sosial. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, penting dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa nilai social extension pada dasarnya mengindikasikan kemampuan kerjasama seseorang ketika dia bekerja, mengerjakan sebuah proyek dengan orang lain. Bagi sebagian orang yang cenderung terletak di warna kuning atau warna merah di data tes Priadi, ada indikasi ketika bekerja dia cenderung individualis. Atau setidaknya dia mengerjakan dahulu tugas-tugasnya itu secara mandiri, lalu kemudian dia mau bekerja kelompok. Berbeda dengan orang-orang yang terindikasi di warna biru atau purple di data tes Priadi. Sejak awal mereka adalah orang-orang yang cenderung dependent, cenderung ingin bekerja sama dengan orang lain. Yang menunjukkan juga bahwa secara umum ada indikasi bagi orang-orang yang terletak di warna biru atau di warna purple di data tes Priadi, terindikasi dalam beberapa hal kurang percaya diri kalau mengerjakan sesuatu itu sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, need for closeness and affection. Kalau need for closeness and affection itu berkaitan dengan kebutuhan akan kedekatan dan kehangatan. Nah, Bapak dan Ibu, pembahasan ini menurut saya pembahasan yang menarik sekali untuk dibahas. Mengapa? Karena pembahasan need for closeness and affection itu berimpact atau berefek kepada banyak hal, terutama terkait dengan apakah seseorang itu dinilai memiliki sedikit permasalahan ketika dia bergaul dengan orang lain. Jadi semakin ke kanan, atau artinya semakin warnanya mengarah ke arah warna purple, itu terindikasi bahwa seseorang itu dekat, hangat, dan terbuka dalam berkomunikasi. Artinya karakteristiknya karakteristik yang romantis, yang merasa perlu kehadiran orang lain. Dalam banyak hal, orang yang kuat dinilai need for closeness and affection adalah orang yang cenderung berorientasi kepada orang lain, people oriented. Orangnya itu hangat, dekat, terbuka dengan orang-orang lain. Ini yang menarik dari datanya. Jadi need for closeness and affection itu terkait dengan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Yang berikutnya, kalau dia terletak pada level warna biru pertama dan kedua, ada indikasi bahwa seseorang itu cenderung dekat, hangat, dan terbuka dalam berkomunikasi. Dalam beberapa hal boleh jadi dia romantik, artinya menunjukkan empatik, menunjukkan simpatik ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, berbeda dengan orang yang cenderung jatuh di level warna hijau, baik pertama ataupun kedua, dan warna kuning kedua. Yaitu karakteristik yang menurut pandangan kami cenderung butuh alasan untuk dekat dan terbuka dalam berkomunikasi. Jadi kecenderungannya secara sosial cenderung lebih tertutup memang. Tetapi bukan orang yang tertutup. Ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa hal terkait dengan hubungan antar sesama, terutama dengan pasangan, ada indikasi memang kecenderungannya lebih kadang-kadang dinilai agak kurang romantik gitu. Kenapa? Karena sebetulnya orientasinya lebih kepada tugas dibandingkan orientasi kepada orang. Nah, lebih ekstrim lagi, kalau nilainya itu berada pada level warna kuning pertama atau warna merah di data tes Priadi, yang terindikasi bahwa seseorang itu cenderung menjaga jarak. Jadi ada social distancing, cenderung lebih dingin ketika berinteraksi dan tertutup dalam berkomunikasi. Artinya dalam banyak hal yang bersangkutan terindikasi kurang romantik terhadap pasangannya atau tidak merasa perlu kehadiran orang lain. Ini indikasi bahwa yang bersangkutan itu adalah karakter yang cenderung impartial, agak netral, agak flat, agak datar ekspresinya.
Yang bersangkutan ini adalah karakter yang task oriented. Jadi yang berfokus kepada penyelesaian tugas dibandingkan hubungan antar pribadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang menarik adalah bahwa nilai need for closeness and affection ini penting sekali dipahami karena ada indikasi bahwa orang-orang yang cenderung dinilai secara intelektualitas tinggi, misalkan pada kategori superior atau very superior di data tes PIAD, justru yang bersangkutan memiliki indikasi permasalahan secara sosial terkait dengan need for closeness and affection ini. Bahwa yang bersangkutan terlihat lebih menjaga jarak, lebih dingin, dan lebih tertutup dalam berkomunikasi. Nah, ini dengan mengetahui hasil tes PIAD, setidaknya ada usaha untuk bisa mengubah, mengarah pada hal yang lebih baik terkait dengan aspek need for closeness and affection. Selanjutnya adalah need to belong to group, kebutuhan untuk berkelompok. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam memahami video ini, terutama need to belong to group, ini sangat erat kaitannya ketika kita memahami 3 karakteristik social style yang di atas, yaitu terutama terkait dengan need for closeness and affection. Perbedaannya adalah seperti ini, bahwa semakin ke kanan, jadi semakin tinggi nilai need to belong to group seseorang, seseorang itu dinilai semakin dependent, semakin bergantung dan ingin selalu bersama-sama orang lain. Sebaliknya, bahwa semakin ke kiri, artinya semakin rendah nilai need to belong to group seseorang, seseorang itu akan dinilai semakin self-reliant, semakin merasa dirinya itu kurang membutuhkan kehadiran orang lain. Ada indikasi independensi yang luar biasa, kemandirian yang luar biasa yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang lebih penyendiri. Nah, dari data tes PRIAD, kalau seseorang itu berada pada nilai warna purple dan warna biru ketiga, itu terindikasi bahwa seseorang itu senang mendapatkan kawan baru, senang berkelompok. Ada dalam banyak hal dia cenderung dependent. Mohon maaf, bukan independent tapi bukan independent tapi dependent, tergantung kepada orang lain. Dalam beberapa hal boleh jadi itu indikasi bahwa orang tersebut kurang percaya diri kalau dia dengan kemampuan sendiri. Jadi dalam beberapa hal terlihat inginnya itu selalu bersama-sama orang lain. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan misalkan ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya pergi ke anak-anaknya di level TK misalkan, biasanya kalau ibu-ibunya itu dependent, dia ketika mengantarkan anak-anaknya, lalu kemudian anak-anak di sekolah, mereka kemudian makan bakso baru, bareng dan sebagainya, atau berbicara yang lebih banyak hal, yang mungkin boleh jadi tidak penting dan sebagainya. Sementara orang-orang yang cenderung independen, ketika dia mengantar anaknya, diantar anaknya, setelah itu dia pulang, lalu kemudian mungkin dia mengerjakan sesuatu, lalu kemudian dia balik lagi pada waktu yang ditentukan. Nah, kalau seseorang itu terindikasi, misalkan sampel 1 ini, terindikasi need to belong to grupnya sangat tinggi. Sehingga ada indikasi yang bersangkutan memang orangnya dependent, selalu ingin dekat dengan orang-orang terdekatnya. Dalam beberapa hal boleh jadi kurang percaya diri kalau dia tampil sendirian, atau kurang percaya diri kalau dia di sebuah isu atau event cenderung berada sendirian. Dia ingin selalu mencari kawan-kawan dekatnya. Nah, kalau dia berada di level warna biru di data tes PRIAD, di biru ke-1 atau ke-2, itu mengindikasikan bahwa dia cenderung senang berkelompok dan dia senang menjalin relasi sosial. Sehingga ini indikasi bahwa seseorang itu memang nyaman ketika dia berkelompok. Nah, kalau seseorang itu berada pada level warna hijau dan atau level warna kuning, level kedua, itu terindikasi bahwa seseorang itu cenderung independen, lebih mandiri secara sosial, lebih suka menyendiri atau lebih menyendiri dan bekerja secara individual.
dalam beberapa hal ini juga indikasi bahwa orang tersebut cenderung kurang peka terhadap kepentingan kelompoknya. Jadi bagi seorang yang cenderung lebih penyendiri, kadang-kadang lebih banyak mengedepankan kepentingan individunya dibandingkan kepentingan kelompoknya. Sehingga kesannya itu kurang solider, kurang memahami apa yang menjadi kepentingan kelompoknya, tapi lebih ingin dipahami apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Nah, kalau seseorang itu berada pada level warna kuning pertama atau warna merah di data tes Priadi terkait dengan need to belong to group, ada indikasi bahwa seseorang itu cenderung penyendiri, mandiri dalam kepribadian dan pekerjaannya, ide-idenya cenderung berkembang dalam kesendirian. Kadang ia merasa tak membutuhkan kehadiran orang lain. Ini menurut saya Bapak dan Ibu harus pahami sekali rasa terkait bahwa seseorang itu self-reliant. Kadang merasa tak membutuhkan kehadiran orang lain karena sudah bisa merasa mencukupi dirinya sendiri dengan kehadiran dirinya. Ini yang menurut saya penting dipahami. Mengapa? Karena tanpa disadari, kalau orang itu merasa self-reliant, biasanya orang juga menolak untuk bantuan dari orang sekitarnya. Padahal boleh jadi kita itu suatu waktu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini yang menurut saya penting dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Sekali lagi, karena dengan memahami struktur sosial seseorang, karakteristik sosial seseorang, kita akan menjadi lebih paham mengapa seseorang itu berbuat sesuatu dan mengapa seseorang itu menghindari sesuatu. Setidaknya pada perspektif alasan-alasan sosial yang dibangun. Mengapa seseorang itu cenderung mau bekerja sama dengan orang lain dan mengapa seseorang itu cenderung menghindari bekerja sama dengan orang lain. Mengapa seseorang itu seakan-akan punya waktu yang banyak untuk bisa menghabiskan bersama kawan-kawannya bermain, bercanda, sekedar untuk menghabiskan waktu, sementara yang lainnya merasa tidak punya waktu untuk sekedar bercanda dan istilahnya berderai tawa dengan orang-orang di sekitarnya. Inilah alasan mengapa sebagian orang itu berbeda secara sosial dibandingkan yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira video kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.